Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak angkatan 14 yang penuh semangat. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah hebatnya buat ayah bunda yang selalu mendampingi Ananda selama belajar di rumah. Untuk anak-anak semua tetap semangat ya, meskipun kita belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tema 5, yaitu Wirausaha. Subtema 1 bersama Ibu Rina, kerja keras berbuah kesuksesan. Dan subtema kedua bersama Bu Yuyun, kita akan belajar tentang usaha di sekitarku. Bersama Bu Marfuah kita belajar subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Sebelum belajar, kita doa terlebih dahulu. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Supaya kita lebih semangat, kita akan melakukan tepuk dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, anak hebat, sekarang kita akan belajar di subtema 2 tentang usaha di sekitarku. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan tanggung jawab dan manfaat keragaman berwirausaha. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan gaya magnet dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa dapat menjelaskan peran Indonesia dalam perekonomian ASEAN dan komoditas ekspor impor Indonesia di pasar ASEAN. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat poster sesuai rancangan. Nah, karena tema kita tentang wirausaha, jadi kita akan belajar tentang sikap tanggung jawab menjadi seorang wirausahawan. Jadi kalau menjadi seorang wirausahawan yang sukses dan hebat, itu harus punya sikap tanggung jawab. Nah, di subtema 2 kita akan belajar nih, sikap tanggung jawab dan manfaat keragaman berwirausaha. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan. Di subtema sebelumnya kalian pasti sudah belajar. Supaya lebih hebat lagi dan lebih pintar, Ibu akan ulangi. Wirausaha adalah usaha perseorangan yang umumnya menghasilkan barang. Contohnya apa? Nih, contohnya berdagang bakso, membuka rumah makan, dan pengrajin, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian, tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, di sini juga Ibu akan jelaskan contoh sikap tanggung jawab pemilik usaha. Tanggung jawab di mana saja? Yaitu bertanggung jawab di kualitas isi produk, kemasan, dan juga penyaluran barang. Selain itu, kita juga belajar tentang manfaat keragaman berwirausaha. Apa saja?
membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat, menciptakan inovasi baru, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi jumlah pengangguran, dan membantu pembangunan. Nah, sebagai seorang wirausahawan yang sangat sukses dan terkenal, pasti dicari nih oleh banyak orang. Nah, untuk melihat tentang biodata seorang wirausahawan yang terkenal tersebut, kita dapat melihatnya lewat daftar riwayat hidup. Nah, kali ini kita juga akan belajar menulis daftar riwayat hidup. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengajak kalian mengetahui apa sih daftar riwayat hidup itu. Nah, daftar riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri dan segala sesuatu yang telah dijalani seseorang semasa hidup. Kemudian hal-hal umum apa saja yang ditulis di daftar riwayat hidup? Nah, ternyata ada beberapa hal yang harus ditulis di dalam daftar riwayat hidup. Yang pertama, ada identitas diri. Yang kedua, riwayat pendidikan. Yang ketiga, riwayat pekerjaan. Keempat, pengalaman berorganisasi. Yang kelima, keterampilan. Dan yang keenam, prestasi yang pernah diraih. Nah, seperti inilah contohnya daftar riwayat hidup. Kalian bisa lihat ya. Nah, seperti inilah daftar riwayat hidup contohnya. Ternyata menulis daftar riwayat hidup itu ada juga dalam bentuk narasi. Di sini Ibu akan kasih contohnya ya. Nah, seperti inilah contoh daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi. Tentunya anak SDIT Darussalam, anak yang soleh dan hebat, langsung bisa menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi. Ibu yakin kalian pasti bisa. Dan hari ini Ibu akan Ibu beri contohnya ya, supaya kalian lebih jelas tentang penulisan daftar riwayat hidup dalam bentuk. Nah, masih dalam tema wirausaha. Apa kaitannya gaya magnet, Bu, dan kegunaannya? Nah, Ibu kasih contoh seorang pengusaha pakaian jadi yang merupakan komoditas ekspor terbesar di negara kita, itu tak luput dari membutuhkan alat yang digunakan dalam pembuatan pakaian jadi, yaitu salah satunya adalah gunting. Nah, apa hubungannya dengan magnet, Bu? Nah, gunting itu adalah salah satu alat yang memanfaatkan atau menggunakan magnet, yang tujuannya untuk mempermudah, misalnya mempermudah dalam penemuan jarum dan lain sebagainya. Kemudian di sini ternyata magnet itu terbagi menjadi dua. Ada benda magnetis dan ada juga benda non magnetis. Ibu mulai dari benda magnetis. Apa itu benda magnetis? Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contoh nih, ada paku, klip kertas, logam, besi, nikel, kobalt. Nah, sedangkan benda non-magnetis itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Apa contohnya, Bu? Nih, contohnya adalah kertas, karet gelang, aluminium, kaca. Nah, selain benda magnetis dan benda non-magnetis, di sini Ibu juga jelaskan tentang gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah
gaya tarik maupun gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Seperti apa sih gambarnya gaya magnet? Nah, ini contoh sederhananya. Nah, nih ada gaya tariknya. Si paku ditarik oleh magnet. Paham ya? Semoga ibu berharap anak ibu paham. Nah, ternyata gaya magnet itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Magnetnya ya, misalnya nih pintu kulkas. Kegunaan magnetnya, magnet pada pintu kulkas membuat kulkas tertutup rapat. Fungsinya seperti itu. Dan kemudian kompas, apa kegunaannya? Magnet pada kompas itu untuk menunjukkan arah. Kemudian alat pengangkut magnetis, magnet untuk memisahkan sampah besi dan non sampah besi. Jadi bisa memisahkan sampah. Kemudian ada kotak pensil. Magnetnya berguna untuk pengunci kotak pensil. Nah, seperti yang sebelumnya ibu bilang bahwa pakaian jadi itu merupakan komoditas terbesar, komoditas ekspor terbesar di negara kita. Nah, di sini juga ibu akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam perekonomian ASEAN dan komoditas ekspor Indonesia di pasar ASEAN. Nah, peran Indonesia dalam perekonomian ASEAN ada 5 nih. Yang pertama, peran Indonesia ikut serta dalam penerapan tarif khusus terhadap barang impor yang berasal dari ASEAN. Yang kedua, membentuk kawasan pertumbuhan di ASEAN. Dan yang ketiga, mendorong produsen ikut serta dalam pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan dunia. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang akan ke negara lain di ASEAN. Masih membahas tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia di pasar ASEAN. Apa ya? Sebelumnya ibu akan ulang juga nih. Apa itu ekspor? Ekspor adalah mengirim atau menjual barang ke luar negeri. Sedangkan ada ekspor pasti tentulah ada impor. Apa impor? Impor adalah mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri. Nah, ini yang akan ibu jelaskan, komoditas ekspor dan komoditas impor. Komoditas ekspor tadi menjual barang ke luar negeri. Ternyata ada banyak hasil yang kita jual ke negara lain. Contohnya nih, ada hasil industri. Ada semen, tekstil, kain batik, kertas, kayu lapis, garam, produk kulit, dan juga kerajinan. Kemudian dari hasil pertanian, apa yang kita jual ke luar negeri? Ada kacang kedelai, tapioka, sayuran, jagung, dan beras. Kemudian dari hasil perkebunan, ada kelapa sawit, karet, kopi, dan juga coklat. Dari hasil kehutanan, ada kayu potong dan juga rotan. Dari hasil peternakan yang kita jual ke luar negeri, ada daging sapi, kambing, ayam, dan juga dari hasil perikanan ada udang, ikan laut, dan ikan kaleng. Kemudian dari hasil pertambangan ada juga, yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan logam. Kemudian komoditas impor, artinya mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri. Apa saja? Ada barang konsumsi, contohnya makanan dan minuman kaleng, daging, susu, dan juga buah. Dari bahan baku, ada bahan baku industri, ada bahan baku industri makanan dan minuman, ada elektronik,
dari barang industri, ada mesin industri, elektronik, dan juga alat angkutan. Kemudian dari jasa, ada tenaga ahli dalam bidang kedokteran dan juga pendidikan. Olahan hasil tambang, ada bensin, ada solar, dan juga. Nah, di tema juga yang kelima tentang wirausaha, tentunya seorang wirausahawan itu akan sukses jika di dalamnya terdapat segala sesuatu yang menarik. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari ini tentang membuat poster sesuai rancangan. Poster. Apa itu poster? Poster adalah karya seni yang memuat komposisi gambar dan huruf dengan tujuan memberi informasi kepada halayak. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat poster. Apa saja itu? Yang pertama, itu merancang dan merencanakan poster. Yang kedua, membuat rancangan atau sketsa. Dan yang ketiga, membuat poster sesuai rancangan atau sketsa. Untuk lebih jelas, kalian bisa lihat di halaman buku paket halaman 45 tentang membuat rancangan poster. Nah, supaya anak Ibu lebih paham contoh poster tentang tema wirausaha. Contohnya nih ya. Nah, ada bisnis makanan dan minuman dikemas dengan gambar yang menarik. Kemudian ada juga, nah seperti ini posternya. Dan masih banyak contoh lainnya poster-poster yang menarik. Nah, setelah kita belajar di subtema 2, Ibu akan berikan latihan soal nih. Yaitu yang pertama, latihan soalnya ada di buku paket halaman 62 ya, Nak. Nah, ada 2 tugas anak Ibu di sini. Yang pertama, jelaskan langkah-langkah membuat poster. Yang kedua, tuliskan 3 contoh komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN. Insya Allah anak Ibu sudah paham kita mengerjakan di mana, di buku tulis tematik. Tulis dengan tulisan yang rapi. Kemudian kalian bisa lihat, cari jawabannya di buku paket atau di slide Ibu yang sudah Ibu jelaskan. Oke, paham ya? Insya Allah anak hebat pasti paham ya. Nah, ini tema kita wirausaha. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa anak-anak pahami. Meskipun di masa pandemi seperti ini, Ibu yakin anak hebat, anak Darussalam, insya Allah anak soleh, tetap semangat belajar meskipun di rumah. Oke, sekian dari Ibu. Ibu ucap terima kasih. Jika kalian belum paham, pelajari terus, berulang-ulang, dibaca berulang-ulang, insya Allah kita akan menjadi pintar. Dari Ibu sekian, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.